Jadi tahun 2010 gitu, di mana Bang, semua hampir lini bisnis saya yang saya andalkan macet. Hampir semua, yang istilahnya yang saya banggakan, yang memberikan feedback menjadi pendapatan pride gede gitu. ya. Di sini juga macet Bang. Dan kan gitu Bang, saya itu mikir ya, sudah habis harta saya itu. Minusnya itu masih puluhan miliar. Masih punya utang. Masih punya utang. Masya Allah, berat Iya. sekali itu. Wah, kalau saya ingat itu ya Allah kok gitu amat. Saya fondasinya adalah di agama itu, cuma kan ya saya dulu masih rajin puasa Senin Kamis terus sampai sekarang alhamdulillah masih yang kayak gitu ya. Cuma yang ini kan mungkin itu riba itu loh. Jadi setelah jadi pengusaha langsung punya CV, langsung jadi vendor, jaringan sudah banyak, langsung dapat duit banyak tuh ya? Oh, alhamdulillah gitu. Jadi gaji yang di waskita dapat lah langsung mengganti ya? Lebih Bang, bisa 3 kali lipat. Ini termasuk gaji istri saya ya, bukan waskita aja. Karena kan istri saya kan sempat saya modali pelihara ayam gitu, sewa-sewa kandang. Ternyata apa namanya, nggak selalu bisa dievaluasi setiap kali panen. Kan saya tanya, mah ini mah bisnis nggak keluar juga itu? Keluar duluan. Udah keluar dari keluar duluan. Iya, keluar duluan. Oh, baru. Jadi begitu istri keluar nggak lama Abang keluar full jadi couple entrepreneur nih. Iya, full Bang, serius. Jadi istri bisnis, kita bisnis juga. Nah itu kan nggak bisa dievaluasi, akhirnya kan kita inilah pas keluar itu yang asiknya. Keluar itu pesangonnya luar biasa Bang. Saya nggak tahu, mohon maaf ya yang sekarang pensiun dari waskita, mohon maaf nih agak rahasia, aku mau bisik-bisik aja ini. Nilainya itu saya sempat beli excavator second 1 sama doser 1. Gede banget tuh. Ya second lah artinya. Excavator zaman itu sudah hampir 1 M kali ya Mas? Enggak sampai Bang, 700-an, tapi secondnya paling 150 dan gitu kan. Terus sama doser 1 itu pokoknya ya sekitar itulah. Zaman dulu kan nggak kebayang duit segitu itu. Saya puluh aja saya dapat. Ya, excavator sekarang berapa Mas? Oh, excavator sekarang sudah 2,1 Bang. 2,1 kan? Iya, itu tahun segitu kan ini. Jadi keluar jadi supplier, langsung punya alat karena dapat modal dari waskita kan? Betul. Terus merapatlah ke subkon saya yang alat berat tadi. Itu saya beli alat itu juga ada sejarahnya. Nanti kita ceritakan di lain waktu kan. Itu nah supaya agak cepat aja. Nah, dari main alat itu kan akhirnya saya dulu kan sempat sering ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu namanya RAPP itu. Kalau unit sudah 3 tahun itu harus ganti. Dan ini dikeluarkan dari hutan. SOP itu ya? SOP itu Bang. Perusahaan perkebunan ya? Iya, Sinarmas Group. Sinarmas Group keluar dan ini dilelang. Orang Lampung alhamdulillah nggak tahu itu Bang. Nah dari situlah saya bisa kaya lagi itu. Oh jadi yang excavator 3 tahunan itu dilelang, kita dapat. Saya nempel. Murah dong dapatnya ya? Betul, murah. Saya kan nggak ngerti excavator, saya teknik sipil. Nah tapi saya nempel namanya Kohateng. Almarhum lah sekarang lah gitu. Nah itu Teng di sana itu kayak gini ada Teng. Yang bener Bos, murah Teng. Ya bener. Nah, kami hunting. Lelang itu jatuhnya. Dia lelang siapa yang dapat gitu loh. Kalau lelang itu kan nggak bisa 1 biji Bang. Betul. 20 kelipatan 5 lah ini, gitu. Kohateng ini yang ya enggak, akhirnya nggak mampu juga. Nggak mampu juga. Jadi misalnya Abang pemenang lelangnya, kami membeli dari Abang. Tapi juga nggak bisa 1. Kelipatannya 5. Minimal 5 gitu loh. Nah, ngolah lah waktu itu kan kayaknya kan ini. Setiap beli 4, saya itu dapat 1. Iya. Iya Bang, cuma ratusan waktu dulu kan.
Ya Gitu loh. beli 4 dapat 1. Iya, ini jangan-jangan bocor ya Bang. Serius nih, dulu kan Tapi gitu. kan yang kayak gitu-gitu udah susah sekarang. Iya. Ini yang pemain alat-alat senior pasti pantes. Pak ya Mas Joko itu Mas gitu. Joko tiba-tiba ekskavatornya banyak ya. Iya, kan gitu. Jadi kebayang nggak gitu? Kita jadi beli almarhum Arifin tuh beli 4, satu punya saya. Nanti sopo. Pokoknya adalah beli 4 salah satu. Ateng lah yang mengatur itu. Karena Ateng itu nanti yang merepair. Oh, dia merangkap jadi bengkel juga. Dia punya bengkel besar, punya bengkel dan pemain alat berat Di sudah. Lampung Di Lampung, Bang. Di Lampung. Makanya rumah saya itu kan sekarang Jalan Sultan Haji. Kawan ini Jalan Sultan Haji sebelah sononya nyebrang. Bengkelnya ya. Jadi nggak jauh-jauh saya mendekatin itu. Oh, jadi ada beli ekskavator bekas, bengkelnya sudah ada. Iya. Temen pula kan? Temen. Alhamdulillah temen ini kan nggak pinter-pinter amat, tapi skillnya di situ pinter. Setiap bagaimana menawar proyek nggak bisa. Jadi saya bagaimana membuat metode. Ini kalau pekerjaan kayak gini nih gimana bos? Kalau gali laut terus drijing gitu. Wah, itu kan kerjaan saya cemen amat. Kita bikinkan metode, kita gambarkan. Dulu masih manual. Oh, jadi kerjasama lah tuh ya, saling melengkapi ya? Iya, ya saling melengkapi lah. Kok teknis ini, mesin segala macam dia nih? Dia Bang, dia itu pegang hose, pegang selang aja. Wah, ini pressurnya kurang. Tanganmu melebihi dokter gitu sih tanya. Dia tuh udah tahu. Karena udah biasa gitu loh. Jadi sempat punya ekskavator banyak tuh. Banyak Bang. Berapa ratus tuh? 62-an lah. 62. Nah, itulah yang dari situ saya bahkan langsung kaya raya tuh ya. saya sebenarnya kalau organik ini gara-gara ilmunya Bang Haji ini. Jadi kalau saya organik mungkin saya akan anteng waktu itu. Kan saya nggak main sewa kan, karena akhirnya begitu saya kekurangan alat, akhirnya saya ambil Ateng, saya ambil grupnya itu banyak di sini, kayak apa, bis Pak Berkat itu apa itu Karona ya, grup Karona ngepul di situ, orang-orang pemain alat berat di situ lah, saya di situ. Yang skill proyek kan cuma saya dari kawan-kawan Chinese itu kan. Sampai pada masanya saya itu jadi sekjennya mereka, sekjen pemain alat berat di Provinsi Lampung. Sampai sekarang. Di bypass ya. Sekjen APAKSI, Asosiasi Pengusaha Alat Berat dan Konstruksi seprovinsi Lampung. Saya udahlah saya ganti aja lah, saya udah nggak main ini nih. Udah nggak ini. Itu termasuk yang pemain besar-besar ya? Iya, Abang tanya aja, kalau yang pemain lama insya Allah kenal saya lah. Kalau yang anak-anak muda sekarang kan udah anak-anak muda udah punya alat, udah beda, udah lebih gampang lah sekarang ini, dan udah petani aja bisa punya alat berat sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak, barang mahal banget lah. Jadi udah punya alat berat segitu banyak, mestinya sudah cukup lah. Nah, itu masalahnya. Masalahnya di situ Bang. Saya dulu karena ilmu tadi, kalau ketemu guru kita itu kan selalu ditanya bukan omsetmu berapa. Apa Abang pernah tanyain nggak? Iya. Hutangmu berapa? Kan gitu. Itu ilmunya bisa kayak apa, mata pedang tuh. Betul. Kalau praktiknya benar bisa tambah gede kan? Iya. Pengungkit itu. Bener. Ya itulah, dari situlah akhirnya begitu proyek kurang alat. Ini 10 teken. Gampang teken, kata Ateng itu. Teken bos, teken gitu. Teken Bang. Dah kirim ini ke Kalimantan. Terakhir Kalimantan ya, saya organik itu sampai di Bangka waktu musim timah lah. Itu pertumbuhan saya masih nyaman lah. Bagus growth ya. Bagus lah. Dan cash flow bagus. Bagus, cash flow-nya bagus, aman saya ini. Nah, begitu ada peristiwa di Bangka itu penambang liar lah istilahnya ya, atau penambang penertiban lah ya. Ada penertiban, itu kan ketarik semua grup Bangka itu, kita keluar semua lah. Itu main di laut berarti? Enggak dong Bang, di darat
rawa-rawa itu kan rawa-rawa. gali timah. Gali timah itu ya? Mm-mm. Oh, di darat ya? Iya, dan itu sifatnya kan sewa lah. Begitu pulang kan bingung, wah alat segini banyak mau gimana? Belum dari apa namanya daerah-daerah lain ini. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang saya alami itu. Akhirnya dari situ kita setiap tahun teken. Nah, jadilah 62 itu tadi. Terakhir itu utang saya itu kalau istri saya ini kan dulu saya cuma berdua aja, yang lainnya nggak boleh, dulu masih ortodok lah. Jadi yang lainnya nggak boleh mengakses rekening kita, nggak seperti sekarang gitu. Silahkan tengok saldonya, tapi kamu nggak kuasa untuk mengelolanya gitu. Kalau sekarang saya gitu aja kan, semuanya spesimennya saya. Nah, dari situlah yang apa namanya, aku mau ngomongnya juga susah. Mungkin keberkahannya kurang kali ya. Keberkahannya kurang, Bang. Duitnya banyak. Iya. Omsetnya gede. Iya. Cuman itu tadi ya. Mungkin kalau dalam bahasa manajemen bisa jadi juga mismanajemen keuangan ya. Bisa jadi kan kalau kita itu buru-buru besar juga kan ternyata apa namanya belum kuat lah sistem kita, manajemen kita itu belum kuat. Napaknya itu harus satu tangga gitu ya. Iya, betul. Ini terlalu cepat kali ya. Betul. Terlalu agresif. Terlalu agresif. Sehingga... Dan di sisi yang lain kan yang di bahan bakarnya kan utang. Nah, di akhir pemikiran saya sama istri, keberkahannya itu nggak ada. Ada, Bang, tiba-tiba alat saya itu saya kirim ke Tanjakan Gayo sana. Sebelahnya, pulangnya itu masuk jurang, sak sopirnya, sak operatornya, sak truknya atau tradonya, sak eskapatornya. Ini salah itu, apa? Pokoknya ngurusinnya setengah mati itu ya. Ngurusin alat, ngurusin orang. Dan itu tidak sekali gitu. Itu belum selesai anak buah saya ke Blitar. Tumbang mobilnya. Ini apa gitu. Nah, gitu. Di Kalimantan itu alat-alat saya baru itu. Nggak ada salah, nggak ada dosanya. Main di darat tahu-tahu itu banjir datang. Kelep. Tanah kering lagi. Tanah kering. Masya Allah. Oh ya Allah. Wah, itu udah apa namanya? Ngeblank lah. Ngeblank. Terus. Jadi di tengah omset yang besar, duit yang banyak itu rupanya penting ini keberkahan, Mas. Betul, Bang. Ya? Di ujungnya itu ya itulah ternyata kalau kita masih muda kan pikiran kita, ambisi kita kayaknya gitu kan. Ya. Iya. Omset kejar duit, profit. Betul. Inilah yang harus kita juga sampaikan kepada anak-anak muda bahwa bisnis itu tidak melulu uang gitu. Memang perlu gitu loh. Iya. Tetapi fundamental itu lebih perlu. Ternyata kan ya kayak gitu. Terus beberapa kalau kami nyebutkan owner project-nya itu One Prestasi, saya tuh One Prestasi satu perusahaan itu 78 miliar, Bang. Zaman itu tahun berapa tuh? Zaman itu tahun 2010. 2010. Iya. Pokoknya saya itu jatuh itu setelah seluruh keluarga saya naik haji. Bapak saya, emak saya, bapak angkat saya, semua naik haji. Habis itu, Bang, bukannya saya tambah kaya. Jadi kita merasa sudah bermanfaat lah buat keluarga ya. Iya. Bikin haji segala macam. Iya, dan saya sendirilah istilahnya. Ujiannya ternyata lebih berat. Berat, Bang. Berat, ini merinding nih saya. Serius ini kalau ingat itu. Waduh, ya Allah. 2010 ya? 2010. 2008 itu sudah terasa yang bibit-bibit. Pokoknya pulang haji itu udah terasa. Bibit-bibit. Ya, 2004 ke 2010 dalam waktu 6 tahun bisa punya alat segitu banyak, omset segitu besar ya. Iya. Cuman ujiannya datang tahun 2010 itu. 2010 itu 5 tahun kemudian, tapi ya apa sih namanya ya di situ itulah yang saya bilang di akhir-akhir itu, kalau kita diberikan susu 1 gelas, terus dimasukkan air comberan 1 sendok bahasanya, udah nggak mau minum lagi tuh. buang, Bang.
terakhir, tapi setelah semuanya peristiwa itu saya ngalami, ternyata kami berintrospeksi, namanya bermuhasabah kan Muhasabah, dalam ya. ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha ghafurun bima ta'malun. Kita itu sebenarnya selalu harus kalau Muhasabah, ya. iya. Ternyata wah, mau nangis kalau saya ingat itu. 2010 itu dapat ujian segitu besar, tapi alhamdulillah ada petunjuk ya Bang, ada hidayah ya. Ya Mulai itu. dikenalkan dengan Betul. ulama gitu ya. Betul. Jadi tahun 2010 itu di mana Bang, semua hampir lini bisnis saya yang saya andalkan macet. Hampir semua. Yang istilahnya yang saya banggakan, yang memberikan feedback pendapatan gede ya. Di sini juga macet Bang. Di sini. Ya. BUMN yang besar itu juga macet. Yang Mas Joko itu dulu udah jadi pemain alat berat yang udah besar kan? Udah besar Bang, udah nasional itu. Iya, saya sekjen loh Bang, saya sekjen Apaksi kan istilahnya kan. Ketemu direktur Hexindo biasa, orang Hexindo, orang Trakindo, orang ke tempat saya itu dia bawa oleh-oleh, bawa apa kan gitu. Di entertain terus, sekjen. Iya. Gitu. Ya, artinya kita juga pengambilan ke dia kan juga banyak gitu. 2010 dapat ujian, terus langsung berhenti atau ada tahapan berhenti main alat berat? Enggak, jadi 2010 itu kan terus, pokoknya jatuh itu terus. Akhirnya kan itunya itu apa bukan namanya? Brek gitu Bang, tapi misalnya ini bukan lagi di nol itu, sudah di negatif, turun lagi. Jadi turun lagi. Gitu. Sampai minus. Aduh, di bawah minus. Sampai terakhir anak saya yang ketiga itu, ini puasa ini, minta sate loh Bang. Nggak bisa, istri saya bakar tempe coba. Nah dari situlah saya kebangkit, benar-benar kebangkit. Nggak ada urusannya saya punya hutang, nggak ada urusan siapa nagih, teriak-teriak saya cangkul kepalanya. Jadi termotivasi lah apa namanya untuk bertahan hidup. Itu kan zaman dulu kan kalau punya utang tahu sendiri Bang, takut panas dingin, tidur nggak nyenyak. Kan? Jadi hari-hari itu berhubungan sama kolektor itu ya? Istri saya yang banyak. Kalau saya kan lari ke proyek, lari ke Kalimantan, saya punya kantor Bang di Balai Pustaka Timur loh Bang. Ini belum saya ceritakan tadi. Saya itu punya kantor cabang di Jakarta. Balai Pustaka Timur. Itulah sampai gitu. Jadi istri saya yang di rumah kan sering, Pak ini ditungguin orang, Pak ini, gitu. Itu berat tuh. Berat tuh Mas. Terakhir saya merot Bang, merot sebelah lah waktu itu. Sempat itu kena? Sempat. Saking stresnya itu ya? Ya nggak tahu lah itu. Wah berat itu, berat ya? Ternyata kan saya ketemulah sama Abi Samsir Nasution itu. Udahlah nak, jangan dipikirin, kembalilah kepada Allah. Ini Abi lah yang ini. Ya sudah, akhirnya lah. Artinya yang biasanya kita ngelawannya pakai fisik lu macam-macam gitu. Kita mulai ngelawan, udahlah. Saya bikinlah pondok pesantren di Antasari Perme pintu kedua itu. Di Sukabumi sini. Namanya Pondok Pesantren Anugerah. Saya sama beliau itu, ya udahlah Bi di sini aja, udah di sini. Jadi Allah kasih petunjuk lewat Abi. Iya, karena ya sudah nggak ada pilihan lagi, duit nggak punya. Udah mentok kiri kanan, udah mentok semua. Jangankan gitu Bang, saya itu mikir ya, sudah habis harta saya itu. Minusnya itu masih puluhan miliar. Masih punya utang. Masih punya utang. Masya Allah, berat sekali itu. Wah, kalau saya ingat itu ya Allah kok gitu amat. Tapi justru setelah apa namanya pasrah ya istilahnya ya, udahlah. Ini saya kayak gitulah, udah ini yang penting kamu tidak niat untuk ngemplang, bayar. Nanti kalau ada ya Bi, udahlah, yuk kita Bi pelan-pelan ini. Nggak punya duit. Mulai belajar agama sama Abi. Iya. Samsir Nasution. Kalau kami mengistilahkannya itu goyang aras. Kita itu
dalam kondisi gitu. Kalau saya kan kebetulan alhamdulillah kan saya fondasinya adalah di agama itu. Cuma kan ya saya dulu masih rajin puasa Senin Kamis terus sampai sekarang alhamdulillah masih yang kayak gitu ya. Cuma yang ini kan mungkin itu riba itu loh. Itu nanti kita ngobrolin soal riba. Nah, ini berarti terjadi sebelum Mas Joko main properti ya? belum, itu tahun 2010 itu ya. Saya itu sudah mulai main properti. Main properti. Ini juga sebenarnya rahasia. Sebenarnya saya nggak mau buka itu. Ini kalau ini saya bisa digebukin konsumen saya. Sertifikat saya ini di BRI, Bang. Sebagai pendamping utang saya puluhan miliar. Ini komplek rumah ini saya beli nggak mahal-mahal waktu dulu 1 miliar atau berapa. Buat yang pertama itu properti pertama. Ya, properti yang pertama. Jatiwangi ini ya? Oh, Jatiwangi. Itu yang pertama. Itu kalau zaman dulu kalau kayak Bang Jai, kawan-kawan Bang Jai itu kawan-kawan saya semua dulu kayak Antoni, itu kawan saya terus sampai Klipan sampai bos-bosnya kenal saya semua zaman dulu. Iya, nah itu kan kayak termasuk Antoni berarti ya? Antoni yang ini ya. Tato. Zaman dulu tato masih jarang gitu ya. Kepala cabang bertato. Iya, itu ya Allah, saya bilang kayak gitu amat. Orang pada beli itu udah saya bangun sudah ini, dan saya bukan yang menguasai, ada ya udah tak anggap adik saya yang mengelola itu. Mas ini sudah harus akad, besok aja Mas ini harus akad. Gimana mau akad? Barangnya itu sertifikatnya kan kalau kita utang 20 miliar kan kalau apa namanya alat berat itu kan cuma nggadekan invoice saja. Kalau perbankan kan nggak bisa. Nah harus ada pendampingnya, pendamping yang notabene saya belinya murah, istilahnya kan. Ada gitu. Kuasa hipoteknya lah ya. Ya. Gitu ya. Nah gitu. Nah itu, wah stres Bang. Jadi stres itu berkali-kali lipat lah. Jadi dalam stres itu Abang juga ekspansi ke properti ya? Itu ekspansi duluan. Oh duluan ekspansi duluan sebelum jatuh itu sudah ekspansi kan. Nah, harapannya kan mulus aja lah, jamaah nanti nebus sertifikat itu gampang lah. Udah ada pembeli. Kecil harus kecil lah. Dulu alat berat tahu sendiri duitnya Bang. Betul. Properti duitnya cuma 136 juta satu rumah. Ya rumah subsidi itu ya? Belum nggak rumah subsidi. Rumah subsidi itu lebih murah lagi, itu komersil itu. Komersil ya? Ya zaman itu tahun 2010. Nah seperti itu. Ya urusan kecil lah itu ya, karena alat berat waktu itu lagi bagus-bagusnya. Ternyata Allah itu nggak sesuai mau kita gitu loh kalau mau bebersih itu. Nah jadi dari muhasabah itu salah satu penyebabnya faktor riba itu ya? Kayaknya Bang. Kayaknya. Dan yang tadi saya bilang itu susu tadi. Nah itulah saya juga wanti-wanti yang main di ranah hutang itu juga harus berevaluasi kan kita. Akadnya harus jelas, terus kemanfaatannya. Ya akadnya nggak boleh horor, dan ini makanya. Jadi setelah dapat turbulensi yang besar itu. Ketemu Abi Nasution, mulai dikasih jalan keluar ya. Iya. Gimana cara bangkitnya tuh Mas? Menguatkan diri selain sholat Mas Joko betul rajin puasa ya? Rajin puasa. Nah itu kan istilahnya itu kan kita sudah nggak ada pilihan, artinya kan mau melawan apa gitu. Duit nggak punya, tinggal fisik lah. Lo bunuh aja sekalian lah kalau. Ini malah hutang lah lunasnya udah pemikirannya sepasrah itu. Akhirnya kan kita bikin pondok itu, nah qiyamulail jadi terus sholat mutlak Bang. Setiap kali dibentak orang itu bukan bentak kali ya, orang nagih itu. Anak kecil loh Bang. Utangnya bukan utang kecil ya. Nah, iya. Saya pernah didatangin Bang. Saya pas di Kalimantan Timur itu, di Balikpapan ya. Tidurlah di tempat adik saya. Adik saya itu mayor angkatan udara itu. Saya ditelepon anak kecil dari sebuah perusahaan finance ya. Dimarah-marahin.
Nggak berani. Adik saya dengar itu. Mas, ngapain ini? Saya karungin aja lah. Oh, jangan. Mayor masih muda, Masih panas-panasnya muda, kakaknya yang istilahnya mensupport dia di sampai teror gitu. Nah, jangan kayaknya apa sih? Dunia itu gelap aja rasanya itu. Sama anak kecil takut pokoknya itu. Nah, setelah kita kembali kepada, ya kalau saya bilang kan fitrah kita lah, akar kita kembali gitu. Mulai orang nagih itu udah nggak seperti, Ketakutan seperti itu. iya, kita ditagih juga kita temuin. Karena itu Saya- Mas Joko mulai sholat malam, Iya, puasa. sholat malam sebenarnya Sholat. kami sudah ini ya, sudah sering karena saya ini. Saya dari SD itu udah sholat malam, Bang. Sholat mutlak, Bang. Sholat Nah. taubat itu ya. Mutlak. Beda ya. Beda, Bang. Sholat mutlak itu setiap kali ada keresahan, setiap kali ada kemauan Sholat. di waktu sholat. Enggak Di harus wak- malam, enggak harus siang. Enggak, di waktu apapun kecuali waktu-waktu dilarang sholat, misalnya pas matahari pas terbenam, terbit terus ya. mau terbenam itu. Wah, ini penting ini. Iya, Sholat mutlak ya. sholat mutlak, Bang. Buat teman-teman yang masih terbelit-belit itu ya. Iya, artinya kan saya biasa membayar pecel lele saya itu senilai 100 itu sholat wajib saya, puasa wajib saya. Nah, kalau 100 sama 100 tuh impas, Bang. Nggak bakal dikasih tambahan hati ampla atau apa gitu. Ternyata begitu kita kasih tambahan sholat mutlak, sholat duha, terus kami itu namanya riadoh ya, kami itu pernah beriadoh, Bang. Beberapa ustadz saya kumpulkan di rumah saya, setiap begitu jam 12 malam, pokoknya apapun gitu, yasinan, Bang. Yasinan ini cuma bentuk riadoh ya, Riadoh. bukan ini, apapun lah, beristighfar atau baca bismillah apapun gitu juga boleh sampai menjelang subuh. Dari jam 12 malam nggak berhenti itu ternyata beda, di hati tenang. Kita nggak takut lagi ditagih hutang, walaupun kita nggak kebayang bayarnya bagaimana gitu. Utangnya tetap ya, cuma Utangnya udah lebih tetap. tenang ya. Iya, tenang. Begitu tenang itu memutuskan segala sesuatunya itu juga nggak gegabah gitu. Oh ini ya baik, oh ini nggak baik, itu sudah bisa memilih, Bang. Tapi kalau saat utang itu yang ada apa? Panik. Ini macet, ini nanti bayarannya dari mana? Ini ada proyek yang nipu aja. Mungkin kita kirim alatnya. Nah, ini yang banyak utang, kurang manajemennya itu nggak hati-hati biasanya. Oh, tapi dengan ikhtiar seperti itu abang mulai tenang gitu ya. Mulai Mulai tenang. tenang. Terus Tapi kan ada juga ini tekanan mental lah kali Mas ya. Dari orang yang banyak duit, punya relasi banyak, di mana-mana dihormatin. Kemudian dalam posisi seperti yang tadi, itu hanya bergantung sama Allah aja. Iya. Dulu, Bang. Ini maaf ya. Mungkin bisa di skip apa-apa. Rumah saya itu licin sama jenis-jenis itu, Bang. Licin. Pagi sudah ada nungguin saya, masih mandi sudah ada yang nungguin di depan rumah saya. Mau konsultasi, mau ini, mau jagongan aja. Pak Joko, proyek di sana gimana, gimana. Tempat Licin. orang konsultasi lah ya. Iya, kan di Lampung ini nggak luas, Bang. Begitu dengar kayak gitu, banyaklah orang yang jangan Mendekat, dekat-dekat ya. Joko, jangan dekat-dekat. Iya. Itu yang berat Mas ya. Wah, Bang. Dan saya juga, maaf ngomong, bukan tipe-tipe orang pelit pada masa itu. Iya. Ternyata ya memang. Kalau pensiun kemudian ditinggal sama vendor tuh biasa kali Mas ya. Wah, biasa itu, Bang. Ini lebih berat ini. Iya. Kita ditinggalkan kawan-kawan kita, dan ya kalau langkah itu udah mati. Kan kalau komunitas ini hidup itu sebenarnya langkah itu masih banyak lah. Saya nanti ada cerita kawan saya yang sampai mati langkah gitu. Itu juga saya nasihati seperti yang saya rasakan. Istilahnya kalau saya bilang saya punya murid. Saya punya murid andalan tuh 2 yang mempraktekkan ilmu saya, alhamdulillah Selamat ya. selamat, utang kebayar. Istrinya yang tua meninggal jadi istrinya muda ada, cantik pula, pegawai negeri pula ada. Ada yang tadinya mau istrinya bercerai akhirnya menjadi satu keluarganya. Jadi pelan-pelan abang jalanin cobaan itu, mulai dapat keberkahan ya. Betul.
Jadi sekarang lebih banyak konsentrasi di properti. Di properti. Jadi karena properti yang tadi sebenarnya menjadi sambilan itu justru yang menyelamatkan secara finansial di bisnis saya gitu. Nah, alhamdulillah lah muterlah dari situ. Ada ceritanya sebenarnya nyambungnya itu unik-unik, Bang. Ternyata Allah itu mau menyelesaikan masalah kita nggak perlu satu-satu. Dengan caranya sendiri ya. Ya sekali tepuk itu masalah saya bisa semua selesai. Ah, ini abang ceritain nanti ya. Iya. Kita lanjutin. Luar biasa itu. Ke depan luar biasa ini, luar biasa ceritanya teman-teman, nanti kita lanjutin.